Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat Ibu Putri Aryasi sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, kami akan mempresentasikan materi mengenai nilai-nilai subkultur. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita saling mengenal terlebih dahulu. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agus Bimantara, yaitu dengan NIM 1203, dan ada Sipa Marsyanda dengan NIM akhir 1012, dan saya sendiri dengan NIM akhir 1167, dan rekan saya yang terakhir Noma Natalia dengan NIM 1212. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya bertugas, dipersilakan. Baik, saya untuk materi pertama tentang menyatukan nilai subkultur, yang dimana pada masa transisi manusia-manusia pada suatu institusi mengalami tekanan-tekanan dan rasa takut, cemas, dan tidak percaya, yang pada akhirnya dapat merenggangkan ikatan suatu institusi. Manusia-manusia organisasi atau para karyawan justru akan meningkatkan ikatan-ikatan emosional pada kelompoknya masing-masing, dan akibatnya yang menonjol adalah nilai-nilai perlawanan dan ikatan yang kuat pada subkultur, bukan pada keseluruhan institusi. Next. Baik, untuk materi yang kedua itu perubahan tidak berbentuk linear, yang dimana transformasi organisasi yang dilakukan dengan menyentuh nilai nasionalisme perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang pada akan muncul dari sisi manusia dalam suatu proses transformasi nilai-nilai. Kita tidak hanya akan berhadapan dengan satu dua kelompok, melainkan puluhan kelompok, yang dimana masing-masing kelompok bisa beraksi bukan hanya terhadap stimulus perubahan dari atasannya saja, melainkan juga terhadap respon kelompok atau subkultur lainnya. Next. Untuk materi selanjutnya tentang memetakan subkultur dalam organisasi, yang dimana dalam masa transisi, budaya perusahaan atau institusi terpecah-pecah ke dalam budaya kelompok-kelompok. Pada Departemen Keuangan, misalnya seperti yang dikenal sebelum tahun 1080-an, masing-masing direktorat memiliki subkultur sendiri-sendiri. Dan kita akan mengenal subkultur kantor pajak yang berbeda dengan subkultur lapangan Banteng, yaitu istilah bagi kantor pusat Departemen Keuangan yang terletak di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Direktorat ini mempunyai kultur yang berbeda pula dengan kultur pada direktorat biaya dan cukai, kantor perbendaharaan negara, dan seterusnya. Next. Untuk materi selanjutnya tentang tantangan untuk menemukan nilai-nilai kolektif, yang dimana di sini perbedaan bukan untuk dicemaskan, namun harus diakui dan diangkat sebagai kekayaan institusi. Hal yang perlu diwaspadai dari perbedaan dalam institusi adalah yang pertama itu dominasi satu subkultur, ramuan kekuasaan, dan politik organisasi yang tidak seimbang. Terdapat selera di divisi sumber daya manusia dan mengeruk tenaga kerja pada profesi. Lalu yang kedua, subkultur yang lemah, tidak ada aplikasi yang dapat tersalurkan dengan baik, dan pimpinan hanya puas secara teknikal, akibatnya menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga, fragmentasi subkultur yang luas, terlalu banyak nilai-nilai atau kelompok-kelompok dengan nilainya sendiri, dan agak sulit menyatukan organisasi, dan organisasi harus bekerja keras untuk menemukan jati dirinya serta spirit kesatuan. Yang keempat itu fragmentasi subkultur yang luas, tergantung pemimpin berkali-kali tanpa visi yang jelas dengan interest masing-masing yang berbeda, dan texturing, merging yang prosesnya berkali-kali, dan lamban yang menghancurkan nilai-nilai lama dan tidak yang menaruh minat terhadap rekonstruksi nilai-nilai baru. Hal ini menyebabkan terjadinya kevakuman budaya. Next. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai memotret subkultur dan merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya baru. Jadi memotret subkultur ini ada masalah dalam memotret. Yang pertama ada orang lama dari dalam perusahaan atau
Dalam kata lain, pejabat karir kemungkinan besar terlihat jelas namun biasa oleh kacamata fungsinya. Kemudian yang kedua, orang yang sama sekali baru atau biasa berkarir di luar perusahaan atau institusi memerlukan waktu untuk mengenal betul-betul subkulturnya. Kemungkinan besar menerima informasi biasa dari tokoh-tokoh kunci. Kemudian yang ketiga, ada orang asing kemungkinan kurang peduli dengan subkultur. Oleh karena itu, masalah di atas pemimpin perubahan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dibantu oleh tim yang optimis yang diberi wewenang untuk mengakses seluruh unit dalam perusahaan atau institusi. Pemimpin sendiri harus punya waktu untuk memotret, mendengarkan, mengarahkan, dan menggerakkan timnya. Next. Kemudian dalam memotret subkultur diperlukan beberapa alat bantu seperti yang pertama ada bagian organisasi beserta perubahan-perubahannya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang kedua ada career track dari tokoh-tokoh kunci baik formal maupun informal. Kemudian yang ketiga ada hubungan kerja serta bisnis organisasi. Kemudian yang keempat ada forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok. Pemotretan dilakukan dengan beberapa observasi. Di samping tentu saja survei, wawancara mendalam, dan teknik-teknik riset lainnya yang bertujuan untuk memetakan mereka dan mengambil nilai-nilai yang mereka anut. Next. Materi selanjutnya itu mengenai merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya baru. Untuk menyatukan nilai-nilai budaya yang dominan dalam masing-masing subkultur atau membuat sebuah pertanyaan budaya menjadi kaya, nilai, dan bermakna, maka harus dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama harus dialogis. Penyatuan nilai disusun dengan mempresentasikan nilai-nilai pada masing-masing subkultur dan subkultur lainnya. Yang kedua harus partisipatif, dengan presentasi disajikan oleh pemilik nilai tersebut. Kemudian yang ketiga harus memberikan ruang terhadap buy in process. Proses harus bisa membuat semua pihak merasa memiliki. Kemudian yang keempat harus kayak cerita. Supaya bermakna, maka usahakanlah memakai kalimat cerita karena mampu membuat manusia berimajinasi tentang organisasinya. Kemudian yang kelima harus praktis dan mampu dijabarkan ke dalam elemen-elemen budaya. Pernyataan budaya harus dapat diturunkan ke dalam bentuk-bentuk praktis yang menjiwai apa yang tersirat. Kemudian yang terakhir yaitu harus orisinil dan berbeda. Pernyataan budaya harus berasal dari sebuah proses sejarah asli institusi tersebut. Maka perumusan budaya korporat membutuhkan keterlibatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai visioning proses menyatukan nilai-nilai budaya korporat. Visioning adalah sebuah proses yang menyatukan mozaik nilai di masing-masing subkultur menjadi sebuah rumusan budaya yang diterima semua pihak. Proses ini dapat disebut juga sebagai pencerahan tahap dalam proses visioning, yakni yang pertama, merumuskan nilai-nilai masing subkultur. Proses pada tahap ini sudah dijelaskan di muka. Kemudian setelah itu yang kedua, membawa nilai-nilai dari subkultur tersebut ke dalam sebuah forum untuk merumuskan nilai-nilai bersama. Proses ini bertujuan untuk membangun terus di antara blok-blok subkultur yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diskusi dalam sebuah forum. Adapun bahasan dalam forum tersebut antara lain adalah asal mula munculnya nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, memperkaya nilai-nilai dan visi organisasi ke depan dan merumuskan ke dalam strategi budaya setelah melalui proses kedua. Nilai-nilai yang telah ada dan disepakati kemudian dikumpulkan untuk menjadikan sebagai sebuah budaya dalam suatu organisasi. Nah, tujuan akhir proses visioning tersebut adalah untuk menemukan nilai-nilai, pelaku, kebiasaan-kebiasaan, pandangan-pandangan dari setiap subkultur yang dapat dipakai untuk membentuk kultur baru. Budaya korporat tersebutlah adalah strategi untuk membatasi masa depan. Proses ini disebut proses visioning, yaitu pencerahan. Sebuah tim yang merumuskan budaya korporat segera menganalisis dan membentuk semacam draft budaya korporat. Hasil adalah memuat rumusan. Next. Nah, hasil membuat rumusannya yakni yang pertama, nilai-nilai utama serta asumsi-asumsi dasar manusia korporat. Berisi nilai-nilai utama yang harus menjadi tuntunan bagi setiap manusia yang
tergabung di institut ini, baik sebagai karyawan biasa maupun eksekutif atau pemimpin. Kemudian yang kedua, asal mulai nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, visible artikel yang masih relevan dan harus dibentuk. Kemudian yang keempat, rekomendasi untuk menyatukan nilai-nilai tersebut, hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Kemudian yang kelima, rekomendasi tentang nilai-nilai dan kebiasaan yang harus dibuang. Kemudian yang terakhir, daftar tabu. Hal-hal yang dilarang sebagai karyawan atau pemimpin di korporat. Next. Kemudian memperkuat budaya baru. Mengubah budaya korporat pada dasarnya mengubah kebiasaan-kebiasaan, yaitu bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam suatu institut. Dan kalau berhasil menghasilkan komitmen baru, empowerment, sumber daya manusia dan ikatan yang lebih kuat antara institut dengan penyelenggaranya. Setelah nilai-nilai baru terbentuk dan budaya korporat disepakati menjadi bagian dari strategi korporat, institut perlu terus memperkuat agar menjadi tradisi baru yang benar-benar mampu memberikan jawaban terhadap perubahan. Sekian paparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi budaya disiplin. Dalam mengubah budaya ada tiga pilar utama yang membentuk budaya disiplin, yaitu ada disiplin people, manusia yang dileksi dan ditempatkan dengan baik, kemudian ada disiplin action atau strategi yang diimplementasikan dengan benar, dan yang ketiga ada disiplin truth atau meningkatkan kerja bukan hanya dengan disiplin, melainkan juga dengan budaya disiplin. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu integrasi melalui Organization Development atau UD. Salah satu teknik yang banyak dipakai dalam memperkuat budaya korporat atau UD atau Organization Development, pada dasarnya UD merupakan teknik yang dipakai dari ilmu perilaku atau behavioral science untuk menciptakan learning improvement melalui upaya-upaya peningkatan kepercayaan atau trust. Konfrontasi terbuka terhadap masalah-masalah keberdayaan karyawan dan partisipasinya, berbagai penambahan dan informasi desain pekerjaan yang lebih memberikan arti kerjasama dan kolaborasi antar kelompok serta pemberdayagunaan potensi manusia seutuhnya. Nah, ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam UDI antara lain. Yang pertama ada intervensi kelompok. Intervensi dilakukan di sela-sela program tahunan untuk membuka mata dan menginjak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan rencana yang menyenangkan. Untuk itu harus diupayakan adanya event khusus yang membentuk pengalaman emosional mereka, yaitu tentang pentingnya komitmen kemampuan beradaptasi dan setia pada nilai-nilai yang hakiki dalam melayani dan membangun institusi. Kemudian yang kedua ada team building. Nah, team building adalah suatu kegiatan eksperimental yang didesain untuk menyelimuti atau hasil daya rekat kelompok. Kemudian yang ketiga ada aktivitas-aktivitas antar kelompok departemen budaya korporat yang hanya ditanam pada sekat-sekat yang ketat tidak akan efektif. Maka dari itu perlu adanya aktivitas-aktivitas antar departemen hidup di mana nilai-nilai harus berinteraksi di dalam pertemuan ini mereka harus saling berdialog tentang masalah dan bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kedua, materi selanjutnya itu menghadapi pukulan balik budaya. Dalam mengubah budaya korporat ada buah kenyataan yang harus dihadapi, yaitu vicious circle dan virtuous circle. Nah, mengingat transformasi nilai-nilai yang ditanam bisa menimbulkan perubahan perilaku dan membawa kemajuan bagi kinerja organisasi, sentralisasi akan menimbulkan masalah dan kalau tidak dikelola dengan baik, ia justru akan menimbulkan gelombang silon atau berbalik arah yang mengantarkan organisasi pada lingkaran setan atau vicious circle. Nah, vicious circle adalah arah gerakan lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik keempat semula. Dan virtuous circle adalah ketika terjadi gelombang perlawanan organisasi tentu membutuhkan penyesalan, yaitu rekonsiliasi. Kebanyakan pemimpin dalam perusahaan dan lembaga resmi pemerintahan membiarkan organisasinya terombak-ambing dengan kultur yang cenderung kompresif. Cara ini disebut sebagai sistem mandiri atau self-balancing dan self-connecting karena hal ini dan karena nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan pemaparan contoh kasus.
Nah, itu tadi adalah contoh kasus pada perusahaan Coca-Cola yang di mana ada isu bahwa Coca-Cola mengandung alkohol yang sehingga orang yang mayoritasnya tidak minum alkohol tidak dapat meminumnya. Nah, perusahaan Coca-Cola dapat meyakinkan masyarakat bahwa produknya tidak mengandung alkohol dengan melakukan kampanye informasi yang transparan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman mereka. Hal ini dapat melibatkan pemberian informasi yang jelas di label produk dan melalui saluran media sosial atau situs web resmi perusahaan. Selain itu, mereka dapat mempromosikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang menetapkan batasan kandungan alkohol dalam minuman non-alkohol. Jadi kaitannya adalah Coca-Cola telah mempersatukan budaya yang tidak bisa minum Coca-Cola seperti Islam yang menganggap alkohol itu sebagai minuman haram. Kini Coca-Cola dapat diminum siapa saja karena Coca-Cola sudah terbukti bahwa Coca-Cola tidak mengandung alkohol, hanya saja Coca-Cola mengandung ekstrak daun coca yang memang mengandung tapi hampir tidak berpengaruh sehingga Coca-Cola aman bagi siapa saja meminumnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.